Nah Kak, ada pandangan Alexander Dugin ini bahwa kebangkitan spiritual atau renaissance spiritual bagi bangsa Rusia akan terjadi setelah runtuhnya apa yang disebut sebagai rezim antikristus. Jadi dalam konteks ini, Dugin ini mengidentifikasikan Uni Soviet sebagai rezim antikristus yang menurutnya telah mengabaikan atau menindas nilai-nilai agama, khususnya Kristen Ortodoks selama periode pemerintahan komunis. Jadi menurut dia, renaissance spiritual atau kebangkitan spiritual Rusia itu akan terjadi jika si rezim antikristus ini runtuh gitu. Benar nggak sih dia berpikir kayak gitu? Ya itu kalau itu benar. Apa yang kakak lihat? Karena balik lagi, semua pergerakan kita ngomong, kenapa gue berani bilang iya? Karena kalau kamu pahami track perjalanan mereka itu membawa nilai spiritual. Contoh? Di saat dia membawa nilai spiritual, dia berarti kan berhadapan sama antikris. Contohnya apa? Contoh, dia melarang misalkan LGBT karena nggak sesuai dengan spiritual kan. Kedua, dia tidak pernah menganggap Islam itu teroris karena dia tahu Islam itu apa. Barat mengatakan apa? Islam teroris kebanyakan. Dan di dalam perang aja dia coba netral, Palestina Israel di situ. Dan dia tetap berhubungan dengan semua agama, yang mau Islam, mau Kristen, mau agama pun dia tetap hubungan aja di situ. Banyak mungkin kalian juga lebih tahu banyak bahwa Putin ya berlandaskan spiritual di situ, dari sudut ambil keputusan dia gitu. Contoh kayak intinya dia mengerti tentang nilai-nilai sebuah agama. Contoh kan kalau lu masih ada itu kalau video durasi berapa menit. Jadi ada pembahasan tentang mau adanya kerjasama secara bisnis ke Indonesia. Nah salah satu menterinya pengen kirim hewan babi, dia langsung ketawa. Ngerti kan? Berarti kan dia mengerti nilai-nilai Islam dong, bahwa di sudut pandang kitab suci Islam kan babi kan haram. Cuman menteri ini langsung menyampaikan bahwa dia akan mengirimkan hewan ternak babi untuk diekspor ke sana kalau nggak salah. Gue koreksi kalau gue lupa salah. Ingin kirim ternak babi ke Indonesia. Dan terus si Putin langsung ketawa. Berarti dia tahu ya. Berarti kan tahu dia nilai-nilai tentang sebuah agama, ngerti nggak sih? Kalau dia nggak berlandaskan itu, dia bodoh amat, iya nggak sih? Dia pasti ya udah kirim aja, iya sih? Ya maksudnya bahkan dia nggak bereaksi ya? Iya kan, dia cuma ketawa. Dia cuma ketawa. Ya, dia berarti ada korelasinya sama kepercayaannya Dugin anti liberalisme sama anti demokrasi kan? Iya, mereka satu kesepakatan. Kalau itu satu frekuensi, mereka sama-sama paham. Gimana tuh yang kakak lihat? Iya, nggak ada pertengkaran secara ideologis ya antara mereka berdua. Kenapa dia anti demokrasi dan anti liberalisme? Apa yang dia lihat? Gini ya, balik lagi. Kalau kita di kesadaran manusia, lo akan melihat memang demokrasi itu adil? Enggak yang seharusnya. Oke. Kalau misalnya sudah sadar ya? Iya, sadar. Okay. Sudut pandang kita bukan dengan nilai demokrasi, tapi dengan nilai ketuhanan. Itu akan adil bila mana sudut pandang Tuhan. Di situ. Lo masih ingat gak? Kita mau nggak mau bahas langsung ke situ kan? Lo masih ingat gak? Kenapa? Perbedaan ideologi antara Tuhan dan Satan. Tuhan menginginkan perbedaan tapi saling melengkapi. Ya gak sih? Perbedaan itu saling melengkapi. Nggak perlu harus sama. Iya. Gitu. Satan menginginkan semua orang harus sama. Jadi ideologi Satan itu semua orang tuh harus sama rata, sama-sama, nggak ada beda. Ingat gak? Oh berarti kakak masuk ke kesetaraan maksud kakak? Iya. Seolah-olah jadi inti yang gak gue tangkap adalah balik lagi, lu sudut pandang mana yang pakai? Sudut pandang versi manusia atau sudut pandang versi Tuhan? Ngerti maksud gue?
Jadi intinya kita tuh memang terpimpin berdasarkan ketuhanan itu sendiri. Jadi kalau emang berbeda-beda ya kita boleh menghargai hak orang, cuman tetap harus ada peraturannya, ngerti gak sih? Jangan terlalu kayak demokrasi pada akhirnya banyak suara lu bingung. Dan suara apa? Banyak suara dan pada akhirnya berantakan kan. Coba sistem mana yang paling kuat? Sistem sistem banyak suara atau sistem terpimpin? Dalam menghancurkan sebuah kalau lo mempelajari sejarah perang, pasti yang kuat ya, adalah terpimpin. Iya sih, demokrasi terpimpin dalam bertahan maupun menyerang. Iya sih. Kalau terlalu banyak peran yang sama, pada akhirnya bingung. Semua orang punya hak yang sama, rebutan dong. Oke lah, kalau dia sudut penonton lo, hak lo semua sama. Cuman Tuhan yang memutuskan siapa yang lebih bisa punya hak daripada hak-haknya ini. Di antara hak mereka, siapa yang paling punya hak untuk mendapatkan sesuatu ini? Zidane. Ngerti gak sih? Oh, makanya dia percaya fasisme gitu ya? Karena menurut kakak suatu ideologi terpimpin adalah dipimpin gitu, ketuhanan. Iya, cuman memang orang itu benar ya, dalam garis tegas dulu nih, bahwa pemimpinnya itu benar. Berarti orang-orang yang punya pemikiran liberal ataupun demokratis itu orang yang punya pemikiran satan, menurut kakak? Bukan lebih ke satan sih, lebih ke improvisasi aja, terimprovisasi, tapi basically itu buat gue sama. Buat gue sama, cuman improvisasi. Seolah-olah zaman sekarang tuh kita ngomong, seolah-olah setara, baik, positif, tapi pada hasilnya berbenturan banyak kepentingan, ngerti gak sih? Itu ya, ini cuman ini kan sudut pandang gue, bisa salah gitu, koreksi aja nggak apa-apa gitu. Ya balik lagi, kalau gue pribadi, gue lebih perspektif Tuhan, gue nggak bisa perspektif manusia lagi. Kalau gue ngomongin tentang gue mau apa, lu pasti mau apa, dia pasti mau apa, udah tuh kita akan bentrok di situ, ujungnya nggak menghasilkan apapun. Kalau misalnya kakak bilang si Dugin ini menganggap yang anti ideologi tadi itu adalah konsepnya si Satan, menurut kakak dia tahu ada eksistensi yang namanya Satan? Gue tadi sempat nonton juga ya yang si Dugin ini, bahwa dia nggak anti demokrasi kan, karena dia ngerasa kayak ya konsep demokrasinya si Barat lah yang menghancurkan Rusia pada akhirnya, kalau lo tahu. Nah di situ kan karena banyak ideologi yang berkembang karena kesetaraan demokrasi tadi kan, dan pada akhirnya ya berantakan semua. Karena semua orang punya kepentingan, seperti seolah kelihatan benar, cuman bentrok pada akhirnya. Oke. Untuk suatu negara itu bakal chaos, atau dalam suatu perkumpulan itu bakal tidak baik gitu. Makanya butuh pemimpin dalam satu kelompok. Iya, kalau gue rasa coba Rusia terpimpin kan, China terpimpin kan. Fakta mengatakan demikian. Silakan komen sendiri. Emang terpimpin? No. Kan tetap ada. Enggak. Dia menganut dua, kalau salah tuh apa ya? Gue lupa. Demokrasi terpimpin. Demokrasi tetap. Demokrasi terpimpin. Modif. Jadi menurut kakak, udah lanjutin. Oke. Jadi sebenarnya intinya gini, ya balik lagi, mungkin suka nggak suka, kadang-kadang kan perspektif kadang beda. Ada yang suka secara terpimpin, ada yang suka secara demokrasi. Cuman semua ini punya kekurangan masing-masing. Nah kalau demokrasi ya itu banyak suara pada akhirnya bentrok, ya nggak sih? Tapi kalau dibilang ya pada akhirnya semua jadi musuh. Nah kalau terpimpin itu kurangnya adalah dua, satu pengkhianat, ya pengkhianatnya pasti ada. Kedua
pemimpinnya kurang ajar, nggak jelas. Rusaknya paling di situ doang. Makanya kalau terpimpinnya benar harus kayak terpilih, bukan dia mengajukan diri. Oke. Pemimpin syarat yang ideal buat gue adalah dia dipilih. Berarti Dugin ini kan mempercayai Uni Soviet itu merupakan rezim antikristus. Berarti dia juga menganggap bahwa ateis ini merupakan NWO gitu. Negara-negara ini, makanya dia perangi secara ideologi. Benar nggak kayak gitu? Ya kita di saat manusia sadar bahwa dia adalah kesadaran ada Tuhan, berarti otomatis terpimpin dong. Hidup dia harusnya kan pimpinan dia atau ya pimpinan dia adalah Tuhan gitu. Jadi kan idealnya memang kayak gitu. Secara nggak langsung, negara-negara ini adalah negara bawahnya atau tangannya Zionisme atau Satan atau yang lainnya. Yang gue tangkap dari kesetaraan itu adalah sebuah kebebasan free will. Yang gue tangkap ya. Si manusia-manusia ini lebih mengutamakan sisi kebebasan free will. Bukannya itu bagus? Balik lagi, free will manusia itu tak terbatas dan gak akan pernah puas. Berarti free will itu juga harus ada batasannya? Tentu. Makanya nggak boleh bebas. Makanya harus dipimpin. Oke. Ngerti gak sih? Dan butuh adanya peraturan. Nah. Makanya ada kitab suci. Nah. Ada peraturan. Itu kan salah satu pembatas dari free will itu kan. Iya gak sih? Okay. Aturan, hukum akhirat, hukum di dunia gitu. Itu kan buat mengatur free will manusia kan. Jadi secara nggak langsung negara-negara liberalisme itu tidak memiliki batasan gitu, sengaja untuk menjadi bebas, menjadi satu gitu, apa gitu gimana? Ya gimana ya intinya? Ya balik lagi di saat ini tentang sudut pandang aja sih. Kalau lo pikir lo adalah manusia yang ingin bebas tanpa ada ketuhanan, lo akan cocok jadi liberal gitu aja. Karena lo hanya mengutamakan sisi manusia lo. Cuma di saat lo mengutamakan sisi ketuhanan lo harus terpimpin gitu aja. Tapi tetap dengan garis tegas siapa dulu pemimpin lo. Di situ. Semua sangat akan oke di saat terpimpin. Dan kalau lo mempelajari contoh kayak perusahaan aja. Perusahaan. Kalau rusak di atasan, pasti dari tengah ke bawah rusak. Tapi kalau atasannya bagus, tengah ke bawah pasti bagus. Di situ. Nah, kalau atasannya ada banyak, lo sebagai karyawan pasti bingung. Si atasan A pengennya A, si atasan B pengennya B. Pusing nggak lo? Pusing. Iya kan? Nah, sama di negara Konoha ini. Lu bingung kan? Mungkin pasti sih. Iya kan? Lu bingung kan? Mau dengerin siapa? Karena banyak kepentingan. Pada akhirnya lu malas dengerin politik Konoha. Lu gak sih? Si ini ngomong ini, si ini ngomong itu, si ini ngomong ini, ngomong itu, kayak capek gitu. Aduh, kalau politik Konoha sekarang udah jujur gue udah gak dalemin sih. Ya. Terserah sih gue. Iya deh. Gitu. Kayak gak penting gitu loh. Gitu. Iya. Cuman gue makin kayak ngeri-ngeri sedep sih. Kenapa? Kayak wah semua udah mulai percik-percik ya. Bibit-bibit pemberontakan tuh kayak bakal bermunculan gitu dengan semua lembaga-lembaga yang nggak bekerja dengan baik gitu kan. Kayak ya ini bisa menjadi bahan buat nge-brainwash para revolusioner gitu betul sih? Iya. Ini jadi bahan loh. Banyak sih bahannya. Iya gak sih? Sekarang. Lihatlah negara Konoha itu bisa aja tuh mereka langsung. Dan emang fakta, nggak bisa dibilang nge-brainwash sih. Iya. Secara langsung fakta sih disampaikan sama dia. Iya kan? Berarti gimana pergerakannya mungkin next time kita bisa bahas secara detail ya. Ya. Gimana? Ya gitulah. Alexander Dugin ini kan juga percaya sama teori konspirasi global. Dia juga meneliti tentang Armageddon atau akhir zaman, kayak Freemason juga
konspirasi elit global, NWO, dan segala macam gitu ya. Dia juga nulis tentang Zionisme dan konspirasi perbankan. Beliau juga bersahabat dengan Imran Hussein yang memiliki pandangan serupa tapi dari sudut pandang Islam mungkin. Menurut kakaknya dari perspektif supranatural, gimana sih sebenarnya pandangan Dugin ini melihat konspirasi, bukan konspirasi ya, melihat kayak elit global atau Freemason, akhir zaman dan lain-lain. Gimana pandangan Dugin menafsirkan kesamaan eskatologi antara Ortodoks Timur dan Islam Syiah yang disebut Dugin? Persamaannya ya, sebenarnya sama-sama di fase dua agama ini menunggu kedatangan ya Mesias itu, Mesias asli ya, bukan Mesias palsu, Mesias asli. Tapi di dalam sudut pandang Islam, tuh ada imam, ada kedatangan imam sebelum Mesias atau Isa. Di situ ada perbedaannya, cuma di situ aja sih, akan adanya imam. Oke. Itu. Cuman gue boleh cerita sedikit dari apa yang gue teliti. Boleh. Ngopi bentar. Berat guys kayaknya, ya udah ngopi dikit deh. Kalau gue rasa, ya imam itu memang ada. Imam itu akan datang. Kenapa? Ada tugas dari si imam itu yang pada akhirnya harus menghadirkan si Mesias ini. Ngerti kan? Oke. Jadi gue kan hanya ya buat gue pribadi, gue sebagai seorang yang kritis dan peneliti, gue jujur, di saat gue selalu bilang ke anak-anak Dewan dan El Warrior, di saat lo nginjek kaki di El Warrior, lo peneliti, tinggalin semua agama lo, gue bilang, kita peneliti nih, lo harus kritis normal, gue bilang. Nah, gue akan membuka percakapan, why Mesias belum turun, gue bilang. Karena udah rusak, kenapa harus rusak dulu? Gak mungkin kan Tuhan menginginkan rusak dulu, mati dulu, perang dulu, terus perang dulu, ada banyak yang meninggal, yang mati gitu, yang pada akhirnya Mesias baru turun. Itu perspektif. Berarti di saat gue mempercayai itu, otomatis gue membuat sebuah perspektif bahwa Tuhan adalah kejam. Iya gak sih? Okay. Kenapa? Sampai kapan? Iya gak sih? Panjang nih. Iya gak sih? Oke. Iya gak? Nah, gue mikir kayak gitu sebagai peneliti. Dan pada akhirnya menyadari memang ada orang sebelum beliau harus turun, atau si imam ini yang melakukan sesuatu yang pada akhirnya terpanggil lah, atau menghadirkan si Mesias ini. Di situ. Di awal itu banyak skema-skema, banyak sebuah sudut pandang yang pada akhirnya kayak mendekati kebenaran sebenarnya. Secara banyak otak yang berpikir sama. Kalau gue yang mikir dong, berarti itu kan nggak sudut pandang yang subjektif, itu nggak oke kan. Cuma kalau banyak otak yang mengakui itu, berarti harus dipikirin dong, nggak bisa ditampik dong. Jadi sebenarnya kalau gue ikutin perjalanan skema-skema dan intuisi yang kita dapat, kita mendapati adalah eksistensi si imam ini datang itu ada tugas untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya Mesias terpanggil. Berarti memang si Imam Mahdi ini bertugas untuk mempersiapkan kedatangan dari Mesias. Iya. Dan pertanyaannya adalah, apakah si Imam Mahdi itu sudah ada? Kalau yang kakak lihat, dan apa sih tugasnya gitu? Apa sih yang harus disiapin? Gue nggak tahu kalau untuk dia, tapi kalau Antichrist sudah. Gimana? Kalau imam gue nggak bisa komentar deh gitu. Banyak orang yang jujur ya, banyak orang yang gue nggak suka sih, ada ketidaksukaan gue secara perspektif gue. Selalu bergerak nunggu imam dulu deh. Ya di kalangan spiritual buat gue tuh kayak ngapain sih? Harusnya lo bergerak dulu, baru imam datang. Karena konsep ketuhanan adalah sebuah reaksi. Berarti
Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba semua tuh berawal, semua tuh harus ada proses. Itu menurut Islam. Oke, menurut Islam ya. Di situ dia akan dibantu oleh banyak bendera-bendera, di mana benderanya kan pasti banyak orangnya kan, kayak sebuah kelompok udah kan. Nah nggak mungkin kan kelompok itu dia datang langsung kelompok itu terbentuk, kan nggak mungkin. Kalau feeling gua kelompok-kelompok itu udah berproses terbentuk sebenarnya, cuman bergerak udah, cuman memang nggak signifikan karena mereka kan juga sambil nunggu, sambil bergerak sambil nunggu. Nah, kesalahan orang-orang spiritual adalah nunggu dulu baru gerak. Itu kalau buat gue pribadi. Yang benarnya adalah gerak dulu baru sambil nunggu. Karena semua penciptaan Tuhan itu selalu mulai dari angka 1. Ada proses poinnya yang gue maksud. Ada contoh kita segede ini dulunya apa? Ya kan? Dulu gimana ya? Dulu sperma. Ya sih. Iya. Jadi semua kalau lo mempelajari konsep penciptaan, semua itu berawal dari proses. Dan nggak mungkin ya tiba-tiba ada yang bantuin imam, tuh nggak mungkin. Pasti semuanya udah dibentuk Tuhan berdasarkan kelompok-kelompok. Tinggal hari H-nya aja. Berarti itu hasil penelitian terbaru kakak gitu ya? Jadi intinya ada sebuah skema gitu yang harus dilakukan si imam. Jadi gue mau dapetin, ya balik lagi kan, ada salah satu job desk-nya si imam itu memanggil atau memanggil atau melepaskan sesuatu, pada akhirnya kehadiran beliau datang. Dan pada akhirnya akhir zaman ini selesai gitu. Ya. Mesias datang dan selesai gitu. Belum selesai juga, masih banyak proses lagi. Belum selesai. Oh gitu ya. Gue kasih sedikit bocoran lah ya. Apa tuh? Gue kemarin tuh nonton di Dewan 12. Dan gue mendapati ternyata manusia tuh gak dianggap sama bangsa iblis sebenarnya. Maksudnya gimana Kak? Ya manusia tuh di kondisi netral antara pihak siapa? Pihak siapanya. Sebenarnya yang diinginkan sama bangsa jin jahat dan iblis adalah kebebasan. Kebebasan dari hukuman. Jadi sebenarnya mereka inginkan tuh bukan menginginkan manusia, bukan menginginkan manusia mengalahkan manusia, pun enggak. Lebih ke sebenarnya mereka menginginkan perang langit yang ketiga. Di situ. Dan manusia itu menjadi bahan bakar. Bagaimana mencapai kebebasan itu buat mereka? Mencapai kebebasan yang mereka inginkan itu. Mencapai kebebasan ya adanya perang. Jadi yang gue tangkap dari pemikiran mereka, dia cuma menyampaikan sebuah kalimat yang dia membuat kesimpulan kayak gini. Lo pikir robot-robot itu dibuat untuk apa? Membantu lo? Oh tidak, kata dia. Robot-robot itu akan dibuat berdasarkan untuk militer perang. Karena tujuan dari iblis fisik, atau lo sebut alien kan iblis fisik. Tujuan dari iblis fisik membuat robot itu adalah supaya bangsa jin bisa masuk ke dalam robot itu. Jadi energi atau frekuensinya jin akan menguasai satu robot. Itu robot itu akan dimasukkan sama energinya jin. Jadi akhirnya jin punya materi. Nah kenapa Kak? Karena di saat mengalami perang langit ketiga, mereka akan berhadapan dengan namanya bencana. Mereka ini siapa? Hah? Mereka ini maksudnya manusia? Jin. Oh si jin itu. Jin dan iblis ini, jin jahat dan iblis jahat ini. Mereka harus mempunyai materi untuk melawan bencana itu. Fisik manusia, tubuh manusia maksudnya. Jadi apa? Robot, jadi lo tahu robot kan? Robot itu akan dikuasain sama energinya atau kesadaran si jin. Oke. Robot, literally robot. Iya. Oh, oke. Untuk ngadepin perang langit ketiga. Kayak film dong. Susah gue jelasin, cuman ngerti. Itu di luar dari pikiran gue.
Dan gue inget jadi pada akhirnya gue ngedate sama Jidan. Gue nonton bareng. Gue lagi nonton bareng. Udah nggak heran sih kalau itu sih. Sebel juga kalau gue nonton sama dia orang gitu loh. Tapi ya udahlah gitu. Nonton apa? Nonton apa kayaknya? Mission Impossible ya deh. Mission Impossible. Dan di situ tuh seolah-olah teknologi itu kayak hidup. Kalian kalau nonton Impossible pasti tahu. Jadi Mission Impossible menjelaskan bahwa di film itu tuh bahwa teknologi itu seolah mempunyai kesadaran sendiri. Iya, dan akhirnya invasi manusia sendiri kan. Ayo apa ayo. ayo apa ayo. Oke. Di situ. Dan akhirnya manusia itu sendiri nggak berdaya, nggak ada artinya. Balik lagi ke awal ternak. Gue sampein. Jadi kemajuan teknologi ini adalah salah satu upaya untuk intinya gue rasa ada pola mungkin yang mereka ketahui adalah di mana di saat energi frekuensi ini terhubung sama dunia lain. Sebenarnya sains kita belum mampu menjelaskan, tapi ada kemungkinan kayak gitu. Dan gue percaya banget pengetahuan itu banyak diumpetin sama elit global. Iya. Gue percaya banget, nggak semua yang disampaikan tuh semuanya nggak mungkin. Aku setuju sih, dan mungkin hal-hal yang kakak sebutin tadi itu dibuat seolah-olah itu adalah konspirasi gitu, emang sengaja dibikin seperti itu. Nah, zaman sekarang yang gue juga agak sebel sama manusia-manusia zaman sekarang adalah konspirasi itu orang nggak punya otak gitu, nggak punya percaya aja sama kayak gitu. Coba kita ngomong tentang Olimpiade di Paris kemarin. Logika apa hubungan Olimpiade sama pembukaan seperti itu? Apa hubungan sama LGBT? Apa hubungannya? Apa hubungan sama ya kondisi-kondisi yang bukan itu? Kalau lu berpikir rasional harusnya nggak ada hubungan. Dan semua acara pembukaan itu pasti kan ter-ACC sama presiden dong dan pejabat-pejabat negara. Kok ke ACC sih? Karena memang itu niat mereka. Ya karena presidennya elit global. Udah selesai. Dan pada masyarakat elit global tuh dianggap halu nih gitu, konspirasi nih. Iya. Emang sengaja dibikin kayak gitu ya? Iya. Nah Kak, Dugin dan Imran Hussein ini kan dikabarkan dekat nih. Benar nggak sih Kak kalau mereka tuh sedekat itu aslinya? Dekat. Karena mereka gimana ya? Gue pribadi di saat petugas Tuhan ketemu petugas Tuhan, kayak ya udah. kayak seperti nggak ada ancaman gitu. Kayak ya udah. Kayak ya udah. Gitu. Kayak orang senasib ketemu senasib ketika lo. Iya. Kayak gue yang lain nih gitu ya, kayak sama mereka ya. Iya, jadi kayak saling mengerti apa yang dia rasain dan dia ngerasain apa yang gue rasain. Kayak orang ketemu senasib. Apa sih yang biasanya mereka omongin Kak? Kalau kita kepo nih. Yang jelas sih nggak gosipin istri ya. Apa sih? Yang jelas sih nggak gosipin istri dan nggak gosipin orang juga. Paling, biasanya berapa? Itu. Paling gosipin Antichrist. Sama gitu elit global. Apa itu yang mereka omongin? Ya paling ya pergerakan elit global paling lebih kayak gitu aja sih. Nggak jauh-jauh dari eskatologi pasti, eskatologi atau ilmu akhir zaman lah. Oke. Itu sih. Berarti mereka cukup mirip lah ya pemahaman tentang akhir zaman gitu. Atau mereka tetap percaya sama kepercayaan mereka masing-masing atau gimana? Kepercayaan mereka masing-masing. Kan kalau misalnya si Imran Hussein pasti berpikir bahwa adanya Imam Mahdi gitu misalnya. Kalau yang Kristen Ortodoks kan belum ada ya, tidak percaya itu gitu. Jadi ya Mesias aja. Apa gimana? Apa mereka saling ngobrol terus akhirnya saling dia tidak influence. Jadi gini. Dugin itu mempercayai imam, adanya imam. Makanya itu kan waktu pernah dikontenin bahwa Putin sedang mencanangkan sebuah proyek pencarian imam kan. Di situ. Berarti kan itu juga pasti dari referensi pemikiran Dugin juga kan. Dari itu. Intinya dia orangnya pikiran terbuka, dia mempelajari semua agama, cuman kalau segi iman dia punya iman, cuman pikiran dia terbuka. Dari situ. Oke.
Jika mereka punya hubungan dekat, jadi Imran Hussein ini percaya bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat setara dengan 5 rupiah, dia bilang gitu. Apakah Dugin juga memiliki pandangan yang sama? Kalau buat gue pribadi sih, mereka berdua ini pemikirannya sama tentang Gog Magog. Menurut versi mereka kan Gog Magog itu kan adalah manusia itu sendiri kan. Iya. Tapi balik lagi kan, banyak hal yang kita bisa manusia itu sendiri, bisa eksistensi lain, atau yang pernah gue sampaikan waktu itu, ingat kan? Kita nggak tahu, karena bisa aja dua-duanya benar di situ. Karena kita nggak tahu masa depan. Makanya gue selalu mengambil kesimpulan, gue tidak akan menghilangkan skema-skema. Gue tetap akan menghadirkan semua skema, bisa manusia, bisa monster, bisa apapun itu. Jadi gue punya ketahanan mental. Di saat dia manusia, udah berarti gue akan manusia. Gak lebih. Cuman kalau dia monster ya gue udah punya ketahanan mental. Oh ya udah, gue ngadepin monster ya udah. Gitu. Karena buat gue pribadi ya, dua-duanya itu ada buat gue. Possible. Dan dua-duanya, kalau buat gue pribadi ya, manusia iya. Iya, manusia iya. Makhluk itu juga ada. Kalau feeling gue, dua-duanya iya. Dan orang-orang itu merupakan siapa? Kenapa? Orang-orang yang mereka percaya sebagai Ya'juj Ma'juj yang gak punya akal sehat itu siapa? Kalau menurut mereka, ya manusia itu kan. Manusia siapa? Apakah suatu kelompok atau apa? Mungkin kita simpulin bisa negara-negara barat lah. Kalau gue ngikutin urutan, harusnya Isa atau Mesias dulu yang keluar, sama Imam dulu yang keluar kan, sama Dajjal. Tapi kan belum keluar. Semuanya belum secara data itu belum keluar semua. Karena nggak mungkin masa dia keluar semua dulu. Maksudnya masa Gog Magog dulu keluar gitu sih. Cuman kalau lo ngeliat sisinya memang dia seperti Gog Magog. Cuman secara runtutan, secara pedoman enggak. Tapi lu bisa sebut dia Gog Magog, gak apa-apa. Ngerti Kan sih? Kalau gue sih jujur, lu mencetuskan Gog Magog berarti kan panduan lu kitab suci. Nah di kitab suci kan ada urutan. Nah gue harus ngikutin urutan itu. Di situ. Oke. Poinnya. Kalau kita ngomong dia adalah Gog Magog dari zaman dulu udah Gog Magog berarti. Iya gak sih? Semua orang Jawa itu Gog Magog. Kita ngomong Mongolia juga Gog Magog dulu. Genghis Khan juga Gog Magog dong. Iya gak sih? Oke. Iya gak sih? Dulu kita ngomong Hitler juga Gog Magog. Kalau kita ngomong bisa aja. Iya. Iya gak sih? Semua bisa. Cuma balik lagi, kalau gue tetap akan ngikutin panduan urutan di kitab suci. Kalau gue sebut itu bisa aja, bisa kok, gak ada masalah. Cuman gue akan tetap ngikutin urutan kitab suci. Oke, mungkin kedepannya mereka berpotensi untuk menjadi Gog Magog itu kah? Iya. Mungkin. Pokoknya banyak hal, makanya gue bilang banyak hal yang pada akhirnya dia mencetuskan secara seimbang. Itu udah mencetuskan bahwa Gog Magog itu mereka. Oke. Saat ini sudah. Iya. Kalau dari segi kita pentakwilan atau memaknai lah. Gog Magog itu ya udah berarti udah terjadi. Cuman kan gak sesuai urutan. Dan gue tuh kalau orang ngikutin urutan. Kalau gue bilang menuduh barat Mongol, barat adalah Gog Magog, berarti Genghis Khan atau Gog Magog. Dan harusnya Mesias udah turun. Iya. Tapi pada faktanya kan belum, berarti kakak tidak terlalu sependapat sama beliau gitu ya. Gue adalah orang yang netral. Jadi gue nggak memihak manapun. Gue tapi akan memasukkan referensi ini ke dalam data gue. Jebret, referensi ini gue masukin data gue, referensi ini akan masuk data gue. Nah gue akan ngikutin waktu mana yang benar di antara data ini. Oke. Jadi data ini buat ketahanan mental gue, biar gue nggak kaget. Ngerti kan? Karena gue sebagai petugas Tuhan harus terdidik untuk siaga. Jadi kalau ada apa-apa, ya lu santai aja. Gitu. Oke. Luar biasa.
Nah, berarti Kak, dengan kepercayaan Dugin, berarti bakal ada perang besar yang dia yakini harus terjadi dalam waktu sekarang. Ya. Atau ada rentan waktu tertentu nggak sih di masa depan misalnya yang akan terjadi gitu? Menurut Ya, secara vision memang iya. Cuma kita kan nggak tahu takdir masa depan gimana. Oke. Ya siapa tahu emang sengaja dibuat gitu. Ya, terkadang gini loh. Kadang-kadang istilahnya apa ya, harmoni itu atau kedamaian itu juga dihasilkan dari perang kadang-kadang. Jadi terkadang kita harus berperang dulu untuk mencapai kedamaian itu, nggak sih? Jadi ada hal dimana kayak kita harus mengorbankan hati kita atau keinginan kita kadang-kadang. Jadi ya bisa aja semua itu terjadi sih. Tapi kita nggak tahu takdir masa depan. Di situ. Oke. Kalau ditanya keinginan, semua orang nggak ingin lah perang siapa. Cuma kalau perang itu menghasilkan perdamaian, bagaimana? Iya, itu yang dipercaya Dugin ya. Di situ. Tapi kan kalau keinginan pribadi, ini udah keinginan kayak keadaannya kayak gitu. Oke. Jika dihubungkan dengan Divine Series, Mother Father Satan Lucifer ada di pihak siapakah Alexander Dugin? Pasti Adam lah. Kesadaran penciptaan, Adam sadar. Adam sadar penciptaan dia siapa. Dugin sadar dia tahu siapa. Dia dedikasi buat pengetahuan tentang kesadaran ketuhanan kan. Berarti dia tahu dia harus ngapain. Apakah itu berbentuk kesadaran atau ada entitas yang memang kesadaran? Oke. Kesadaran. Dia bukan diperalat sama kayak kodam itu enggak. Dia memang kesadaran dia memang tinggi. Aku sempat lihat dia ngomong kan. Di saat dia ngomong dia kesadarannya tinggi, bukan dari dia dikuasai eksistensi enggak. Berarti secara nggak langsung ada persamaan eskatologi antara Kristen Ortodoks dengan Islam. Iya. Bedanya di imam doang. Pembebasan Konstantinopel dan Yerusalem itu sama berarti pandangannya? Hampir sama, cuma beda cerita aja. Hampir sama. Kalau dari gue ya, nggak sama persis, cuman ada tujuannya hampir sama lah. Ada step by step dari tujuan dari agama itu hampir sama aja. Oke Kak, lanjut ke putri dari Alexander Dugin, Daria Dugina. Daria Dugina nih. Beliau meninggal dunia dalam serangan bom di jalan raya dekat Moskow. Jadi ada beberapa konspirasi terkait penyebab kematian dari Dugina ini Kak. Jadi ada beberapa konspirasi. Yang pertama kayak diakibatkan oleh seekor kucing di dalam Mini Cooper. Ya itulah agak absurd. Terus yang kedua ada yang mengatakan bahwa Putin mungkin terlibat dan bahwa Dugin udah tahu sebenarnya. Emang sengaja aja gitu. Bahwa dalangnya itu adalah Putin itu sendiri. Ada juga yang bilang bahwa ini merupakan kelompok underground atau army gitu yang diusir dari Rusia karena mereka menentang invasi Crimea. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah peringatan bagi kelompok radikal, mereka kan dianggap radikal gitu ya, untuk tetap diam dan agar Rusia nggak bereaksi. Ada juga yang bilang bahwa Ukraina dianggap sebagai dalang di balik serangan tersebut. Kalau gue bilang sih NATO sih. NATO dalang dari kasus ini. Di situ. Lebih ke NATO ya. Apa tujuannya? Hah? Apa tujuan yang ngebunuh? Jadi Ukraina pasti agak susah mengakses. Cuman kalau NATO bisa. Gitu. Tapi NATO itu sendiri kan ada di baliknya Ukraina. Iya. Karena kalau gue bilang Ukraina, berarti kan NATO seolah nggak bercampur. Tapi kalau gue bilang NATO, Ukraina masuk di situ. Ngerti kan? Nah, NATO biangnya. Apa tujuannya? Jadi gini, bila mana Putin punya penasehat, di mana penasehat ini mempunyai andil besar dari pemikiran seorang pemimpin, otomatis harus dilenyapin dong penasehat ini.
Iya. Biar si pemimpin ini mengalami Goyang atau apa? kemunduran berpikir. Di situ kebingungan dan kesesatan lah. Otomatis di saat pemimpin bingung, maka bingunglah semua. Itu sebenarnya politik strategis dalam ngancurin lawan sih sebenarnya. Dari penasehat dihancurin, habis itu pemimpin goyang udah. Kenapa bukan Alexander Dugin yang dibunuh? Kenapa anak? Mau dibunuh, cuman berhasil selamat, pindah mobil. Berarti salah target sebenarnya. Ya gue bilang sih apa ya? Kalau gue dibilang salah, enggak juga sih. Sebenarnya gimana? Kayak semuanya terjadi begitu aja, cuman memang tujuannya Dugin. Tujuannya memang Dugin. Gak bisa salah target juga, kalau emang dia harus mati ya mati. Iblis juga lebih setuju, gak ada masalah. Nanti tujuannya memang Dugin. Apapun caranya, mungkin biar Dugin sedih kah, goyang gitu. Apa gimana sih? Ya itu juga mempengaruhi kan, akan ada efek positif kan di saat anak loh. Cuman dia lupa kemelekatannya gak seberapa. Terus apa yang dampak kematian anaknya untuk Dugin? Sebenarnya Tiata udah nge-spill tadi sih. Nggak ada. Kan gue bilang Dugin adalah prinsip hidup yang berjalan, bukan kemelekatan yang berjalan. Jadi dia cuek aja. Dia cuek aja. Cuman memang ada fase duka itu pasti ya. Fase duka, fase sedih pasti ada. Cuman di saat lo udah di fase kesadaran penciptaan, ya udahlah ya. Ya udah. Kelas. Gimana? Yang penting kan bukan si Dugin yang bunuh anaknya kan. Penting dia meninggal bukan maunya dia, tapi bukan udah takdir ya udah. Ya. Menurut kakak apa nilai yang bisa kita ambil dari sosok Alexander Dugin ini? Satu, kesadaran penciptaan sih, itu yang penting sih. Kesadaran penciptaan, karena di saat kita sadar akan kita siapa, di situ kita akan lebih tahu tujuan hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirin, apa hak kita, apa tanggung jawab kita, terus bagaimana kita menghadapi masalah-masalah, gimana kita mencari tahu solusi-solusi setiap masalah. Jadi banyak hal positif sebenarnya. Lu di fase Dugin, lu nggak akan melihat masalah-masalah receh. Kalau misalkan banyak orang tuh masih mikirin beban hidup lah, dia nganggep Dugin nganggep apaan sih itu, receh banget. Jadi lo akan pada akhirnya lo tahu mana yang besar, mana yang kecil. Gitu. Itu. Kalau dari gue sih. Misalnya kayak bully dikit aja kayak sakit hati gitu. Ya gak sih? Kalau dia kan itu receh kan. Kalau orang belum tentu bisa. Ya mungkin karena proses hidupnya udah panjang dan mungkin kita harus mempunyai fase kesadaran penciptaan. Lo sadar, lo manusia, tinggalin nama lo. Nama cuma nama. Adam cuma nama. Yang penting lo udah tahu lo manusia. Dan lo harus cari tahu database manusia lo apa. Apa tujuan kita hidup? Iya. Sebenarnya kan ada di semua agama. Itu gue godok sih, tapi belum jadi. Banyak yang gue godok kayak. Tentang misi jiwa gitu ya. Iya, banyak yang gue tapi belum selesai. Gokil, mungkin next time bisa kita bahas juga. Gak nyangka konten tentang Alexander Dugin itu banyak insight-nya dan banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari kisahnya Alexander Dugin. Kakak mau ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup sih. Kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan selalu sabar setia nungguin kita ya. Bye.